dalam episode Cubitin Podcast episode keempat dengan narasumber kita yaitu Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara, Bapak Budi Sulistiawan. Sama Pak Budi, perbedaan BPJS Kesehatan, KIS sama JKN itu apa ya Pak? Dijelaskan dong Pak secara detail nih sebagai bapak kepesertaan nih. KIS sama JKN. Kadangkala orang taunya kartu BPJS Kesehatan. Ya, betul. Terus giliran sudah punya kartu Sudah 98% ya Pak yang terdaftar ya di wilayah Jakarta Utara dan Pulau Seribu. Itu semuanya aktif nggak Pak statusnya? Tidak. Yang sudah punya, pastikan kartunya tetap aktif. Paling gampang download mobile JKN, cek yang tadi biru atau merah. Yang kedua, bagi yang tidak punya. Podcast. Tapi pemerintah melalui BPJS Kesehatan menyediakan ruang bagi seluruh penduduk Indonesia untuk menjaminkan kesehatannya sebagai basic untuk masyarakat memiliki kayak semacam ban serep kalau ada apa-apa ya Pak, cadangan ya nih. ada apa-apa punya JKN. Kalau asuransi komersial mahal, maka JKN adalah salah satu solusi dengan iuran yang jauh lebih rendah dibandingkan asuransi komersialnya. Dan yang kedua, manfaat JKN adalah sampai ke sebenarnya unlimited, Mbak. Iya betul Pak, betul. Tidak boleh dibatasi, kalau sakit hanya 7 hari, dikasih obat dipotong, atau kalau lagi rawat jalan dibutuhkan rujukan yang lain terus tidak boleh dirujuk gitu. Artinya unlimited sepanjang nanti ngikutin saja kata dokter, misalnya berobat di klinik atau puskesmas nanti dirujuk lagi ke rumah sakit. Kalau harus rujuk lagi ke rumah sakit yang lebih tinggi bisa sampai ke rumah sakit tipe A. Kalau rujuk lagi di penyakit khusus misalnya kanker atau jantung, ada rumah sakit khusus kanker maupun jantung yang bisa handle. Dan itu mungkin kalau nanti dibiayakan melalui asuransi komersial, mungkin tidak ada asuransi komersial mau menanggung sampai sakit kanker dan jantung. Dan pastinya itu untuk yang Harganya lebih komersial mahal. ada plafon ya Pak Ya, ya. betul. Tidak seperti BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan benar kata Pak Budi, unlimited selama masih sesuai dengan prosedur dan dari hasil ini ya Pak ya, diagnosis dari dokter ya Pak. Oke deh Pak. Nah kan saat ini sudah 98% ya Pak yang terdaftar ya di wilayah Jakarta Utara dan Pulau Seribu. Itu semuanya aktif nggak Pak statusnya? Tidak. Pasti tidak. Tidak. Ya. Tidak jawabannya. Itu kenapa Pak? Ya, pertama yang tidak aktif, satu kalau yang dari Kemensos melakukan daur ulang. Ya. Selalu mendata mana yang masih bisa ditanggung oleh Kemensos dan mana yang tidak. Nah, ketika tidak ini maka harus diolah lagi. Mereka penduduk-penduduk yang tidak aktif, yang tidak lagi ditanggung Kemensos, ini mau diapakan? Ada berapa alternatif, misalkan apakah ditanggung lagi oleh Pemprov DKI ataukah ternyata tidak bisa ditanggung oleh Pemprov DKI, maka pilihannya mau bayar sendiri maupun kalau dia bekerja lagi maka yang bayar adalah perusahaannya atau instansinya. Yang kedua, mereka yang punya BPJS yang kelas 1, 2, 3 yang bayar sendiri tapi nunggak. Ini nunggak nanti masalah lain. Yang berikutnya, Episode selanjutnya. perusahaan ini sudah perusahaan yang mendaftarkan sekian orang karyawannya nunggak juga, maka ini masuk dalam yang tidak aktif atau tidak bisa digunakan. Nah, yang berikutnya lagi adalah yang putra-putra dari bapak ibu yang usianya di atas 25 tahun misalnya, atau di atas 21 tahun tapi tidak melanjutkan kuliah, maka ini yang harus ditarik atau diaktifkan lagi melalui skema misalnya bayar sendiri atau yang ditanggung oleh pemerintah. Begitu Mbak Umi. Nah, gini Pak,
kan biasanya ya peserta itu baru tahu aktif atau tidaknya pada saat mau digunakan nih kan ya Pak. Ya. Nah, gimana sih Pak sebenarnya cara kita itu tahu nih pesertaan kita aktif atau enggak nih Pak statusnya? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian bisa datang ke BPJS Kesehatan atau banyak kanal-kanal misalnya call center kita di 165 atau di media sosial BPJS Kesehatan, ada di Twitter atau di Instagram di @BPJS Kesehatan RI. Nanti bisa dilihat kalau yang ada BPJS Kesehatan atau BPJS Kesehatan RI ada centang birunya, itu berarti media sosial yang valid. Di situ ada admin-admin BPJS Kesehatan yang bersedia untuk memberikan informasi bagaimana pengecekan status CKN-nya. Atau yang paling mudah, Bapak dan Ibu biasanya punya Shopee. Saya sebut nama ya, sebut merek ya. Shopee. E-commerce. Ya, ya e-commerce. Ya, e-commerce. Nanti di tip. Ya, pip gitu ya. Ya. Masa yang mau bacakan enggak gitu. Jangan kalah dong sama yang oranye-oranye sama yang hijau-hijau. Oranye, hijau, hitam, Ya. ungu ya Pak. Upayakan punya yang namanya mobil JKN. Di situ Bapak dan Ibu bisa ngecek kalau aktif dan tidak. Kalau aktif nanti ada info peserta biru, berarti aktif. Tapi kalau merah, coba dilihat merahnya kenapa? Apakah karena nunggak atau ternyata sudah tidak ditamu lagi? Nah, nanti konfirmasi sama perusahaan bagi yang bekerja atau yang ya bekerja kontrak misalkan di instansi pemerintah, cek apakah memang sudah habis kontraknya. Ya gitu ya Itu, Pak. Mbak Umi. Terus kalau misalnya nih, misalnya Umi ngecek nih Pak, terus tiba-tiba kok nggak aktif nih. Nah itu kalau misalnya mau ngaktifin kembali gimana ya Pak Yang caranya? mana dulu Mbak Umi? Misalnya Mbak Umi kerja. Ya ini kita semua segmen nih Pak. Kalau Ya. misalnya Umi peserta mandiri yang bayar Ya. nih, kalau mau aktifin lagi caranya gimana? Kalau yang bayar terus nggak aktif ya pasti menunggak Mbak Umi. Maka bayar tunggakannya. Iya, bayar tunggakan. Bayar tunggakannya. Atau kalau misalnya tunggakannya banyak nih, di Mobile JKN itu ada namanya rencana pembayaran bertahap. Pencet di situ boleh nyicil sampai dengan 12 bulan. Tapi nanti ada klausulnya sendiri. Kalau tunggakannya 1 dan 2 bulan boleh atau tidak. Nah, kalau tunggakannya lebih dari sekian bulan boleh nyicil berapa bulan. Nanti di aplikasi Yati itu dan kemudian di menu namanya Rehab itu bisa. Terus apa lagi Mbak Umi? Terus kalau misalnya peserta yang PPU Pak, Penerima upah itu ya, misalkan pastikan aktif. Perusahaannya bayar, Bapak dan Ibu bayar lah. Bayar. Karena itu tugas dari perusahaan. Kan gajinya Bapak dan Ibu sudah dipotong nih sama perusahaan. Ya. Bayar, pastikan perusahaan harus bayar. Kalau tidak, silakan lapor ke Disnaker atau kemana yang bisa negur perusahaan kalau perusahaannya nunggak. Nah, terus kalau untuk yang PBI, APBN sama APBD Nah, Pak? kalau yang APBN ini bisa reaktivasi ulang dengan daftar melalui dinas sosial atau mungkin perpanjangan tangannya nanti ada di kecamatan, kelurahan atau aparat setempat untuk didaftarkan lagi melalui dinas sosial, nanti berjenjang melalui Kementerian Sosial. Hanya saja mungkin ini butuh waktu, Mbak Umi. Oke. Tapi kalau Bapak dan Ibu pernah punya bansos, pastikan datanya tetap ada di kelurahan karena sekarang datanya sama antara data bansos dengan data CKN harus align ataupun ya diusahakan A sama dengan 1, B sama dengan 2. Jadi kalau dapat bansos harusnya juga dapat CKN yang ditanggung pemerintah. Gitu ya, Nah, Pak? atau sebaliknya, kalau tidak lagi dapat bansos, artinya cek kartu JKN-nya, siapa tahu juga sudah dinonaktifkan oleh Kemensos. Wah, karena tidak memenuhi kriteria ya Pak Ya, ya katanya ya, betul. seperti itu ya Pak. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, udah 120 menit ternyata nggak terasa ya. Jadi ada pesan nggak Pak untuk masyarakat tentang keaktifan JKN? Ya, Bapak dan Ibu, masyarakat di luar, adik-adik atau teman-teman yang sudah punya, pastikan kartunya tetap aktif. Paling gampang download Mobile JKN, cek yang tadi biru atau merah. Yang kedua, bagi yang tidak punya, silakan daftar melalui kantor kami BPJS Kesehatan. Nanti
nanti akan diarahkan. Kalau yang mampu nanti akan bayar, yang bayar sendiri. Yang merasa tidak mampu, silahkan datang ke kelurahan. Nanti akan ditunjukin, oh ini nanti bisa ditanggung lewat jalur Dinsos. Kalau di luar jalur itu, silahkan datang ke puskesmas. Puskesmas DKI ini menerima pendaftaran CKN dari tanggungan Pemda. Apalagi ya Mbak Umi? Yang belum? Ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan Pak selain tentang keaktifan? Apalagi nih Pak, mana tahu pesan-pesannya yang BU-nya apa kali Pak, atau yang gimana Pak? Adakah pesan-pesan biar didengarkan? Ya, salah satu kendala dari kami yang kami temui, kadang-kala karyawan merasa sudah tidak ditanggung lagi CKN-nya. Ternyata masih ada perselihan antara karyawan dan perusahaan. Nah, di sini kami akan mohon sekali bagi perusahaan-perusahaan yang masih menggaji karyawan, maka usahakan kartu JKN karyawan Anda aktif. Kalau karyawan memang sudah tidak ditanggung lagi, usahakan sesuai dengan regulasi di ketenagakerjaan. Karena banyak sekali aduan-aduan, katanya perusahaan A katanya melakukan karyawannya seperti ini. Ternyata begitu kami lihat permasalahannya masih bergulir di perselisihan antara pekerja dan perusahaan. Nah, kami dari sisi kesehatan, sepanjang perusahaan mau membayarkan iuran, maka status karyawannya akan terus aktif. Tapi kalau ke perusahaan sudah tidak menanggung lagi, maka kami tentu akan nonaktifkan. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang bekerja di perusahaan, cek selalu mobil JKN sekali lagi. Kemudian pastikan ada komunikasi dengan bagian manajemen untuk dapat informasi pembayarannya lancar atau tidak dari perusahaan. Karena yang bertanggung jawab menjaminkan adalah perusahaan. Kalau yang PNS, pastikan pertama orang tua atau karyawannya punya, dan kedua yang paling banyak di PNS adalah bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang lupa kalau putra-putrinya udah di atas 21 tahun gitu. Nggak diurus suratnya padahal kuliah. Segera daftarkan ke kami. Ini bisa melalui call center atau datang ke kantor BPJS Kesehatan, atau nanti ada nomor WA yang ada di Bapak dan Ibu. Silahkan Google Pandawa BPJS Kesehatan, ada nomor yang bisa minta tolong untuk bisa diaktifkan kartunya. Misalnya yang sudah di putra-putrinya jauh, ada misalkan tinggal di Jakarta, putra-putrinya di Jogja, ada admin Pandawa tersebut yang bisa mengurus perpanjangan status JKN bagi yang jalur kuliah. Atau misalnya ya ada lagi yang punya putra tapi belum didaftarkan. Nah, silakan daftarkan, tapi harus terdaftar di data kependudukan. Baik Pak. Ya sudah cukup kali ya Pak, waktu sudah 120 menit Sip. lebih nih. Menyala sekali ya hari ini ya. Terima kasih banyak Pak Terima kasih, Mbak Bukti. Waktunya selama 120 menit ini sudah diluangkan untuk menjadi narasumber di episode podcast kita yang keempat. Hampir belibet kan. Oke, kita tutup podcast Cubitin episode keempat hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on our next video. Bye-bye.